Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 Metodologi Studi Islam kelas C ingin menyampaikan hasil tugas kami dengan judul Epistemologi Islam. Anggota kami beranggotakan Fadila Rindiani, Helga Fadila Rahman, dan Ririn Eri Biatma. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus mengetahui apa itu epistemologi dalam Islam. Secara terminologi, epistemologi adalah cabang filsafat yang meliputi dasar-dasar pengetahuan, sumber pengetahuan, karakteristik, ukuran, kebenaran, serta cara mendapatkan pengetahuan berdasarkan perkembangan pemikiran Islam. Sedangkan, menurut Harun Nasution, epistemologi adalah suatu ilmu yang membahas mengenai apa dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya epistemologi Islam adalah filsafat hukum yang menganalisis hukum Islam secara metodologis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan pendekatan filsafat sebagai alatnya. Sumber-sumber pengetahuan. Yang pertama, wahyu. Wahyu merupakan kebenaran yang langsung disampaikan dari Allah SWT kepada para nabinya untuk disampaikan kepada para umatnya. Wahyu sendiri diturunkan melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, akal. Akal memiliki arti yang berarti daya pikir atau terdapat dalam jiwa manusia sendiri. Daya yang digambarkan Al-Quran untuk memperoleh pengetahuan dan memperhatikan alam sekitar. Bahkan dalam Al-Quran kata akal diulang sebanyak 46 kali. Yang ketiga, intuisi. Intuisi merupakan gagasan atau ide yang hadir berdasarkan naluri tanpa melibatkan pikiran atau pertimbangan yang logis. Saat intuisi hadir, seseorang bisa mendapatkan ide apapun, meski tidak jelas datang dari mana asalnya. Intuisi bisa hadir dalam bentuk firasat atau perasaan yang sering disalahartikan sebagai imajinasi atau khayalan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kriteria kebenaran. Kriteria kebenaran adalah ukuran atau dasar penilaian terhadap sesuatu yang terdapat dalam pikiran dan yang tertuang dalam kenyataan, sehingga dapat menemukan kebenaran itu sendiri. Kebenaran juga merupakan suatu topik yang menarik untuk dikaji oleh para filosof. Menurut Protagoras, tolak ukur dari segala sesuatu adalah manusia, sehingga hal ini membuat kebenaran bergantung pada diri manusia itu sendiri. Kebenaran diperoleh melalui proses tanya jawab, dan kebenaran itu sifatnya yaitu objektif, absolut, dan mutlak. Menurut Ibnu Sina dalam Mustafa tahun 2017, kriteria kebenaran ada 3. Yang pertama, keterkaitan yang sangat erat antara kebenaran dan kualitas ilmu pengetahuan. Jenis ilmu pengetahuan sangat mempengaruhi kebenaran. Kualitas kebenaran ini sangat dipengaruhi oleh mendalam atau tidaknya ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Kebenaran yang diperoleh dari ilmu pengetahuan seseorang yang kurang mendalam akan subjektif dan tidak objektif. Yang kedua, kebenaran dapat diperoleh melalui media pendekatan filsafat. Ciri khusus dari pendekatan filsafat adalah analitis, spekulatif, kritis, dan komprehensif. Tingkat kebenaran yang tertinggi adalah kebenaran yang sesuai dengan ilmu agama, walaupun dalam pelaksanaannya, kebenaran agama tetap membutuhkan metodologi pemikiran filsafat. Yang ketiga, kebenaran yang dapat dibuktikan eksistensinya. Ibnu Sina menekankan metodologi, kualitatif dan relasi antara subjek dan objek pengetahuan. Selanjutnya, peran dan fungsi ilmu pengetahuan dalam Islam. Dengan adanya ilmu pengetahuan, maka manusia dapat menjadi pribadi yang bermoral, bermartabat, serta berbudaya. Ilmu pengetahuan yang tidak disertai dengan moral akan berdampak buruk pada kehidupan. Dengan demikian, maka ketika ilmu tidak disertai dengan moral akan menjadi sebuah kegagalan manusia yang berperan sebagai khalifah Allah dalam kehidupan ini. Dalam Islam, pengamalan ilmu pengetahuan memiliki beberapa peraturan, diantaranya yaitu yang pertama, harus tepat sasaran dan mementingkan kemaslahatan manusia. Ilmu pengetahuan harus sesuai dengan spirit syariat Islam yang dibangun
di atas azas kemaslahatan sehingga ilmu pengetahuan menjadi syarat nilai dan tidak bebas nilai. Yang kedua, tidak melanggar syariat Islam dan tidak merugikan orang lain. Sebagaimana dikatakan, barang siapa yang bertambah ilmunya dan tidak bertambah pula petunjuk Allah, niscaya ia semakin menjauh dari Allah. Dan dalam hikmah Arab disebutkan, ilmu pengetahuan tanpa agama menjadi buta, dan agama tanpa ilmu pengetahuan menjadi lumpuh. Yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan bertujuan untuk menciptakan kebaikan menuju kehidupan yang lebih baik, lebih berkualitas, dan lebih bermakna. Jadi, semakin dalam ilmu pengetahuan, maka diharapkan kehidupannya akan lebih baik dan lebih bermanfaat. Terima kasih karena telah menyimak dan mendengarkan presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, langsung saja disampaikan kepada kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.